Shalom saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu pada hari ini. Pimpin kami supaya firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini saya akan beri judul firman Tuhan, yaitu tentang memohon kepada Tuhan. Markus 7 ayat 26 Alkitab berkata seperti ini. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Nah saudara, ayat ini menceritakan bagaimana perempuan Siro-Fenisia dibantu Tuhan Yesus untuk anak perempuannya ini bisa disembuhkan Tuhan. Dan perempuan Siro-Fenisia ini akhirnya anaknya perempuan yang dirasuk setan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah bagaimana kuncinya sehingga perempuan Siro-Fenisia ini mengalami mujizat Tuhan, supaya kita bisa meneladaninya, sehingga kita yang saat ini punya pergumulan dalam hal sakit penyakit, dalam hal keuangan, dalam hal relationship, dalam hal pelayanan, dalam hal pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya, Tuhan bisa memberikan jalan keluar dan memberikan mujizat-mujizatnya bagi kita. Nah mari kita belajar dari kisah perempuan Siro-Fenisia ini. Kenapa dia mengalami mujizat dari Tuhan sehingga anaknya yang dirasuk setan disembuhkan oleh Tuhan. Nah kuncinya adalah perempuan Siro-Fenisia ini mengalami mujizat Tuhan karena perempuan Siro-Fenisia ini adalah pribadi yang memohon kepada Tuhan. Alkitab berkata, Markus 7 ayat 26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Perhatikan, perempuan ini memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Nah Alkitab bercerita bahwa perempuan ini mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan karena perempuan ini memohon kepada Tuhan Yesus. Nah waktu itu schedule dari Tuhan Yesus adalah Yesus dan murid-muridnya ingin bersama-sama, tidak mau diganggu dengan pelayanan lain saudara. Konteksnya Tuhan Yesus mau membawa murid-murid keluar dari Galilea, menjauhi kerumunan, supaya mereka bisa quality time bersama dan belajar akan Taurat bersama, dan mungkin menyiapkan strategi pelayanan berikutnya untuk penjangkauan di wilayah Yerusalem. Tuhan Yesus gak ingin diganggu dengan pelayanan-pelayanan lain, tetapi tiba-tiba ada perempuan Siro-Fenisia memohon kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang memohon, itu berarti perempuan ini melakukannya berkali-kali. Bisa durasinya lama sekali, dia mengajukan permohonan dengan penuh kerendahan hati. Mungkin kalau kita dramakan, perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus, perempuan itu tersungkur di kaki Tuhan Yesus, dia memohon bantuan Tuhan Yesus, dia mengungkapkan dia sudah tidak bisa apa-apa, dia mengungkapkan keterbatasannya, dan dia memohon, meminta pertolongan dalam durasi waktu yang lama kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya melalui permohonan tersebut Tuhan Yesus memberikan mujizat. Nah saudara, kita belajar dari perempuan Siro-Fenisia ini. Ketika kita mengalami masalah yang berat, ketika kita mengalami persoalan penderitaan yang sampai saat ini belum selesai, kita perlu meneladani perempuan Siro-Fenisia ini, yaitu kita harus memohon kepada Tuhan tanpa henti-henti. Alkitab berkata, berdoalah senantiasa, naikkanlah ucapan syukur, naikkanlah permohonan. Kita harus setia di dalam doa-doa kita, permohonan kita harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudara, apakah saudara tahu di zaman Maleaki sampai di zaman Perjanjian Baru, orang-orang saleh Yahudi itu berdoa tentang kedatangan Mesias, supaya Yesus itu datang ke dunia ini, supaya Allah memberikan penolong Mesias, penyelamat untuk bangsa Israel. Dari Maleaki sampai ke Perjanjian Baru, sampai Yesus turun ke dunia,
itu ada 450 tahun. Itu namanya masa intertestamental antara Maleakhi, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang-orang saleh di Alkitab perjanjian baru disebut salah satunya yaitu Simeon dan Hana. Sampai tua mereka setia di bait suci, berdoa memohon supaya Mesias itu datang. Dan itu didoakan dari generasi ke generasi sampai kurang lebih 450 tahun, saudara. Orang-orang saleh Yahudi berdoa di bait Allah sampai pada tahun yang kurang lebih 450 tahun sejak zaman Maleakhi, Sang Mesias datang ke dunia menyelamatkan manusia, menyelamatkan saudara dan saya. Saya rasa ini doa yang paling lama di dunia, mendoakan kedatangan Sang Juru Selamat dari sejak zaman Maleakhi ke perjanjian baru. 450 tahun didoakan dari generasi ke generasi. Dan akhirnya pecah telur pada tahun yang ke-450 kurang lebih, melalui kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya mau berkata kepada saudara yang baru 5 tahun, 10 tahun berdoa, jangan menyerah. Yang baru 15-20 tahun berdoa, jangan menyerah. Karena permohonan yang kita naikkan di hadapan Tuhan tampung. Dan pada waktu yang tepat Tuhan akan memberikan pertolongannya. Seperti yang dialami oleh perempuan Sirofenisia. Dia datang tersungkur di kaki Yesus. Dia menaikkan permohonannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan mujizat kepadanya. Nah, mari kita belajar pada siang hari ini. Naikkanlah ucapanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur tanpa henti-henti, saudara. Bertahun-tahun engkau naikkan belum dijawab, naikkan lagi sampai Tuhan jawab sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan pernah berhenti berdoa dan memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur atas firman-Mu. Jadikan kami pribadi yang setia berdoa memohon pertolongan Tuhan, supaya kami mengalami mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.